Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah ya, sehat semua. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari materi indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Imelda Wayuni dengan NIM 19329164. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, yang artinya kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, yang pertama kita akan membahas materi tentang adab bertamu. Nah, siapapun kita pasti pernah berkunjung ke rumah saudara atau teman untuk bersilaturahim dengan maksud dan tujuan tertentu. Misalnya meminjam buku, menengok orang sakit, mengantarkan makanan atau keperluan lainnya. Bertamu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah atas lizirayoti, artinya datang berkunjung. Menurut istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Nah, agama Islam mengatur seluruh perilaku atau tindak tanduk manusia, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Semua ada tata cara atau aturannya, termasuk bertamu, baik yang bertamu atau tuan rumahnya. Nah, adab bertamu itu terbagi dua. Yang pertama, adab tamu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika bertamu. Yang pertama, mengucapkan salam. Sebelum masuk rumah, kalian sebaiknya mengucapkan salam kepada tuan rumah. Dengan salam berarti tamu berdoa semoga tuan rumah memperoleh keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, yang kedua itu meminta izin masuk. Nah, bertamu merupakan ibadah jika diniati baik dan dilakukan dengan aturan syariat Islam. Terkadang seseorang bertamu dengan memanggil-manggil nama yang hendak ditemui atau dengan kata-kata sekadarnya. Rasulullah SAW mengajarkan hendaknya seseorang ketika bertamu mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk. Yang ketiga yaitu posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk, yaitu ketika kalian mengetuk pintu mengucapkan salam untuk bertamu, berdirilah membelakangi pintu. Tidak dibenarkan menghadap ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka atau mengintip dari balik jendela. Hal ini dilakukan untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang keempat yaitu bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, adab lain dalam bertamu adalah ketika seseorang hendak menginap, hendaknya tidak lebih dari 3 hari. Karena hal ini sesuai anjuran Rasulullah SAW bersabda, jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, jamuan adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkannya, menurut HR Bukhari Muslim. Nah, yang kelima yaitu kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Nah, kita harus menunda kunjungan atau pulang kembali ketika setelah 3 kali salam tidak ada jawaban atau pemilik rumah menyuruh kita untuk pulang. Jika seorang tamu diminta pulang, hendaknya jangan memaksakan diri untuk menemuinya. Tidak usah tersinggung atau merasa diabaikan, karena hal ini termasuk adab yang penuh hikmah dan syariat Islam. Di antara hikmahnya adalah demi menjaga
hak-hak pemilik rumah. Dan yang keenam itu tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Nah, bila kalian telah diizinkan masuk untuk bertamu oleh tuan rumah, silakan masuk dan boleh duduk di tempat yang disediakan. Tetapi perlu kita ingat, jagalah pandangan kalian dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Jangan berikan pandangan kalian mengikuti rasa ingin tahu dan menyelidiki sekitarnya. Dan yang ketujuh yaitu menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya, contohnya siapa gitu. Nah, terkadang pemilik rumah ingin mengetahui di dalam rumah orang yang bertamu, sehingga bertanya siapa. Maka hendaknya seorang tamu menyebutkan namanya dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran. Nah, selanjutnya tadi kan itu membahas tentang adab tamu. Sekarang itu adab penerima tamu. Nah, bertamu ada adabnya, begitu juga bagi tuan rumah atau penerima tamu juga harus punya perilaku yang baik juga. Beberapa adab bagi penerima tamu yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, memuliakan tamunya sesuai sabda Rasulullah SAW yang artinya, dan siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya, menurut HR Bukhari dan Muslim. Yang kedua, jangan menunggu sampai tamu datang. Sebaiknya kita memasak makanan, kemudian mengundang orang untuk datang makan bersama kita. Yang ketiga, disunahkan bagi tuan rumah menemani tamu makan. Dan yang keempat, hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Selama itu tuan rumah dianjurkan menghormati dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, jangan sekali-sekali menyusahkan tamu. Disunahkan melayani keinginan tamu. Yang keenam, bila tamu akan pulang, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkan sampai ke pintu rumah. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang materi waktu bertamu. Di sini anak-anak ibu ada yang tahu kapan sih waktu yang bagus atau yang tepat untuk berkunjung ke rumah saudara atau teman kita? Nah, jadi benar sekali ya Rehan. Sebelumnya ibu jelaskan dulu, bertamu dengan niat silaturahim merupakan ibadah dan akan banyak mendapat manfaat. Nah, agar bertamu kita tidak merugikan dan menjadi indah, hendaknya adab-adab sesuai syariat harus diperhatikan dan diamalkan. Salah satunya adalah memilih waktu yang tepat untuk bertamu. Nah, ada waktu yang pas untuk bertamu, namun ada waktu-waktu yang tidak tepat untuk bertamu dan harus dihindari. Yang pertama, waktu sebelum sholat subuh. Kita tidak boleh bertamu sebelum sholat subuh ya anak-anak ibu. Yang kedua, waktu sholat atau waktu zikir dan membaca Al-Quran. Itu akan mengganggu tamu tersebut dalam membaca Al-Quran ya. Yang ketiga, waktu istirahat atau tidur siang, apalagi tersebut karena mengganggu waktu istirahat dari penerima tamunya ya. Yang keempat, setelah sholat isya, itu adalah waktu istirahat malam untuk penerima tamu. Nah, sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 58 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dalam surat An-Nur ayat 58. Nah, pada waktu-waktu tersebut umumnya pemilik rumah tidak siap menerima tamu karena saat itu merupakan waktu istirahat mereka. Nah, materi terakhirnya kita akan membahas tentang hikmah bertamu. Di sini anak-anak ibu ada yang bisa menyampaikan apa saja sih hikmah bertamu? Nah, betul sekali Putri, 100 ya Bu Putri. Nah, ibu jelaskan lagi ya. Apabila Anda bertamu di
akan mendapatkan manfaat atau hikmah yang besar bagi orang bertamu atau orang yang kedatangan tamu. Ada beberapa hikmah bertamu, di antaranya yang pertama, bertamu dengan adab yang baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, ancaman, dan lain-lain. Nah, yang kedua, Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai hal dan kepentingan. Karena itu, dengan bertamu seorang akan mempertemukan persamaan atau kesesuaian, sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama yang baik. Yang ketiga yaitu bertamu dapat menciptakan perdamaian dan mempererat persaudaraan. Yang keempat, bertamu sebagai sarana untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Yang kelima, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur untuk ibadah. Dan yang keenam, biasanya mereka tersenyum, maka mereka memperoleh kebaikan karena memberi senyum termasuk sedekah. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan anak-anak ibu dapat memahaminya ya. Nah, sebelumnya ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan sebelum kita menutup pembelajaran, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi